La imana lahu billahi azza wa jalla wa bi rusulil kutubi. Dia tidak punya keimanan kok. Baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, dia enggak yakin, enggak percaya. Semua itu dianggapnya hanya mainan aja kok. La yadhkuru al-hasyar wan nasyar wal hisab. Enggak pernah terbayang dalam pikirannya, ingat nanti akan dibangkitkan, nanti akan dihisab, nanti akan dipertanyakan, enggak. Guys, dianggapnya kalau mati ya udah selesai kayak binatang aja gitu dikira. Akan dipertanggungjawabkan semuanya, amalmu yang besar yang kecil semuanya akan dipertanyakan. Ya. Islamu liyaslama ra'suhu wa maluhu fid dunya. Keislamannya hanya ingin cari selamat kepalanya, selamat uangnya, selamat keluarganya dan sebagainya. Di dunia, la liyaslama fil akhirah minan nar, sama sekali tidak pengen selamat di akhirat dari siksa neraka. Enggak pengen apa kok. Yang buat takut neraka enggak apa. Sejak kapan takut? Memangnya orang masih takut neraka? Sananya deh. Di sini di ruang ini ada nggak yang takut neraka? Ada saya. Oh iya. Ya artinya ketika kamu masih banyak melakukan kemaksiatan, itu sebagai bukti. Loh, kamu nggak takut neraka nggak apa? Kalau takut pasti tercegah. Ya mungkin kadang-kadang kamu dalam pergulatannya kalah dengan nafsumu sendiri ya kan gitu. Akhirnya karena mungkin cantiknya perempuan itu, karena memang pahanya mulus, memang kamu lagi ditinggal sama istri udah lama, istrinya lagi ke Taiwan, nggak tahan nafsunya begitu besar, mungkin terjadi. Tapi kan sekali dua kali, nggak tiap malam. Sangat mungkin terjadi. Saya tidak menjamin, masih muda, umur 25 tahun, kawin baru 3 bulan, istrinya ke Taiwan, nunggu sampai 2 tahun. Kalau dia masih perjaka, mungkin dia bisa bertahan. Tapi kalau sudah pernah kawin, lalu ditinggal 2 tahun, mana tahan? Iya. Saya curiga gitu, artinya tidak mudah untuk mempercayai ada lelaki yang menjaga kesuciannya, setia kepada istrinya, nunggu sampai 2 tahun datang dia tidak berbuat. Sangat sulit untuk mempercayainya. Apalagi di sini yang mudah untuk mendapatkannya, ya kan? Kecuali kalau kamu tinggalnya di Mekah, mungkin rada angel makin. Nolak kesing dagangnya kan. Apalagi di sini 24 jam sepanjang jalan ditawari kan gitu. Istri nggak ada. Iya. Di sananya juga sama, jauh dari suami, masih muda di negeri orang, nggak ada saudara, sama aja. Bulan nggak ada sih balik nggak warna, ya beli. Ya tapi ya saya tidak mungkin akan melarang orang pergi kerja ke Taiwan, dia pengen makan sih. Ya itulah. Iya. Ya kalau kerja di sini burung ngoyos gitu, nyebutin rumput di sawah, kapan bisa bikin rumahnya? Ya iya dong. Ya tapi ya kalau memang dulu belajar agamanya bener sih ya, bukan hanya indoktrinasi saja, tapi betul-betul dengan daya menalar, ya mungkin kokoh kan gitu, bisa bertahan, saya yakin. Iya. Tergantung pada kepribadian kita sendiri kok.
Yang jujur ya ada, bener ya ada. Tapi kan jarang. Uli Raini kesejen. Iya. Raini gak kelihatan wajah surganya tuh. Iya, wajah cerah. Iya, kelihatan. Wajah neraka kelihatan, wajah surga kelihatan. Wajah munafik juga kelihatan ya. Nggak bisa dibohong. Iya. Lihat dari auranya saja. Orang bisa, aura tuh bisa kelihatan nggak? Ada auranya tuh. Jadi sekitar leher ke atasnya ada auranya tuh ada. Kadang-kadang berwarna kuning, kadang warna biru, kadang. Ada yang pernah nyoba gitu nggak? Belum ya. Oh diajarin. Ya ini mah ilmu tinggi nih. Allati hiya adzabul haqqi azza wa jalla. Yasumu wa yusalli wa yaqra'ul ilma. Puasa iya, sholat iya, baca ilmu al-ilmu ngaji iya, tapi bihidza innas, di hadapan orang banyak. Fa idza khala, kalau sepi nggak ada orang, raja'a ila syughlihi wa kufrihi, dia kembali dalam kesibukannya dan dalam kekufurannya. Sembahyangnya indah, puasanya indah. Iya. Dulu waktu tahun 65, 66 ya. Ya. Itu tahun 66 nih. Masjid se-Indonesia penuh nggak muat. Orang sembahyang semua. Iya. Waktu itu belum ada kamera ya. Kalau misalnya kamera, masjid sama di kampung-kampung penuh semua. 5 waktu penuh, subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua. Ya. Ya musiman gitu. Setelah itu ya udah. Non, iya. Ya kita juga sama. Kalau sudah utang kamu numpuk bisa bayar, rumah sudah disegel, nembe belum sembayang. Mana senang gunung jatuh, nangis baik, maca Quran baik, puasa baik. Baka wispur, bangpak bang. Iya. Ya. Iya, segala ngaku ya baik. Allahumma inna na'udzu bika min hadhil halah. Ya Allah, kami berlindung dari sifat seperti ini nih. Nas'aluka ikhlasan fid dunya wa ikhlasan ghadan. Minta ikhlas sekarang di dunia, minta ikhlas nanti besok di akhirat. Amin. Gitu. Ya gulam, alaika bil ikhlas fil amal. Ya cobalah kita belajar berbuat ikhlas. Belajar ikhlas. Warfa basaraka an amalika wa talabil awad alaihi minal khalq. Warfa basaraka, angkatlah pandanganmu, ana amalika, dari amalmu. Jangan mengingat-ingat terus amalmu tuh, sudah selesai udah ya udah. Kalau beramal tuh anggap aja kayak orang berak lah, nggak usah diinget-inget gitu, udah. Terus purkah ya. Anak beli uang ngising masih kelingan baik. Kita pernah ngising kan ya. Ngaco. Lah itu. Tapi kalau amal sudah 20 tahun masih cerita, dulu orang ini pernah saya tolong dulu masih kelingan, iya.
Ya betul nggak gitu? Iya. Dulu pernah saya tolong. Gitu. Nah, setiap kebaikan yang pernah kau lakukan kepada siapapun, yang masih kamu ingat saja, itu pertanda amalmu belum final. Artinya belum diterima, belum. Masih ditaruh di atas meja, masih kelihatan sih. Pembantu datang membersihkan meja, dibakar, selesai. Jadi belum masuk laci. Nah, udah masuk laci udah lupa tuh. Jadi amal yang kita lupa pernah apa nggak tahu deh. Nah itu berarti sudah diterima sama Allah. Yang masih diingat berarti masih pending. Bukan reject, masih pending, masih di atas meja gitu. Iya, belum terkirim ya. Iya. Belum dipasang amplop, belum apa, belum dimasukin materai, belum. Itu. Wal iwad wa talabil iwad, minta imbalan. Alaihi minal khalqi, minta imbalan dari orang makhluk, wal khaliq. Nah, minta imbalan dari al khalq wal al khaliq. Minta imbalan dari manusia dan dari sang pencipta. Udahlah, nggak usah minta imbalan lagi, berulang-ulang. Ikhlasku pur-puran mereka, wis jangan mengharapkan imbalan. I'mal liwajillah azza wa jalla la lini'amihi, berbekerjalah liwajillah, bukan karena mendapat nikmat Allah, karena ya pokoknya lillahi ta'ala. Begini, memang tidak bisa dipungkiri orang itu cenderung ingin berbuat baik kepada orang yang dulu pernah berbuat baik kepada kita, karena merasa punya hutang budi. Ini umum. Jadi ketika kamu menolong orang siapapun yang dulu masih kamu ingat orang itu dulu pernah menolong kamu, tidak ada nilainya sesungguhnya. Kenapa? Karena kebaikanmu hanya sekedar balas budi kepada orang itu. Yang akan lebih hebat ialah kamu menolong kepada orang yang dulu tidak pernah berbuat baik kepadamu. Benar-benar liwajhillah. Lebih hebat lagi, orang yang kamu tolong itu dulu pernah menjahati kamu, bahwa kamu tidak punya rasa dendam kepada siapapun, dan kamu baru benar-benar menolong orang itu liwajhillah murni. Tapi kalau dulu pernah berbuat baik, perlu dipertanyakan lagi. Barang emak gawe bagus kalah blena, ingat jasanya dulu gitu. Masuk akal nggak? Masuk. Ya. Jadi ya itu standarnya begitu. Allah melihat gitu. Termasuk kita juga beramal lillahi ta'ala, bukan hanya karena kamu. Iya, kadang-kadang orang itu memang dia baik ya karena dia merasakan dapat kenikmatan. Nah kalau kamu tidak jadi orang kaya, mau berbuat baik enggak? Nah, iya orang itu kaya, ya dermawan segala macam, ya bagus ya. Nah, kalau orang itu miskin, mau berbuat baik enggak? Iya, bagus. Dia banyak sedekah orang sebagai tanda syukurnya atas segala kenikmatannya. Iya bagus. Ya, tapi jangan sekali-kali bahwa kita berbuat baik itu hanya karena lagi mendapat kebaikan. Kalau tidak kebaikan akan kendor lagi gitu. Hormat kepada orang tua bukan karena orang itu berbuat baik kepada kamu. Nah kalau orang tua tidak berbuat baik, dulu yang ngurusin nenek kamu, bapak kamunya pergi kawin lagi,
Hormatkah sama bapak kamu? Ya tidak. Iya kan gitu. Allah menyuruh wabil walidani ihsana itu jangan dikaitkan dengan kebaikan. Pokoknya kamu keluarnya dari mana? Kamu tuh spermanya siapa? Itu persoalan. Nah, itulah makanya Allah sendiri mengatakannya wabil walidaini ihsana. Karena ada unsur bagaimanapun kamu akan terdorong berbakti kepada orang tua kalau orang tua itu dulu ngurusin kamu, ya kan, membiayai kamu. Makanya Allah bilangnya wabil walidaini, bukan hanya modal sperma saja, bukan. Kalau modal sperma Allah kan mengatakannya wabil abawaini, bukan wabil walidaini. Karena abun itu adalah darah, tapi walidun itu adalah kebaikan. Terus, iya, kalau warisan wali abawaihi, ya kan gitu. Tapi kalau ihsan wabil walidaini. Abun mananya sama walid sama, iya, secara bahasa mah abun ya bapak, walidun bapak sama. Tapi ketika Allah bicara ya jangan disamakan dong. Iya. Kun minalladzina yuriduna wajhahu, jadilah engkau termasuk orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah saja. Apapun yang kau lakukan semata-mata hanya karena cintamu kepada Tuhanmu. Itu ayat. Utlub wajhahu hatta yu'tika, ya mintalah wajah Allah itu sampai Allah memberi kepada kamu. Wa idza ataka dzalika hasala lakal jannah, maka kamu akan mendapatkan sorga fid dunya wal akhirah, sorganya di dunia sampai akhirat. Kalau semua yang kamu lakukan liwajhillah, itu semuanya kebaikan akan membawa kebahagiaan. Karena kebaikan-kebaikan ini mencipta kebahagiaan di dalam hatimu. Kejahatan-kejahatanmu membawa siksa ke dalam hatimu. Percaya atau tidak? Silakan hari ini kamu bunuh orang, nggak bakal bisa tidur. Akan dikejar oleh rasa ketakutan, meremang-remang, gelisah. Tapi kalau hari ini kau bagi makan anak yatim, tidur kamu pulas, tidurnya nyenyak. Kebaikan membawakan kebahagiaan. Nah, semua kebaikan liwajillah itu akan membangun sorga di dalam hatimu. Iya. Kalau kamu banyak berbuat baik, ya hidupnya baiklah, nggak banyak maksiatnya. Kalau maksiat mah ada aja, tapi nggak banyak gitu ya. Ya dikit-dikit mah nggak apa-apa lah. Ya sulit ya, tidak bisa lepas dari dosa, kita semua pasti dosa. Itu kamu punya berbuat baik, semua itu liwajhillah, tidak ada pamrih, menolong orang tidak ingin disanjung, nyumbang ini nggak pengen dilihat orang, tidak pernah menghutangkan budi kepada siapapun. Semua yang kau lakukan adalah karena cintamu kepada Allah. Allah pun akan begini. Apapun yang kau persembahkan untuk seorang kekasihmu, begitu diterima dan bilang terima kasih, ada satu kebahagiaan yang luar biasa antar manusia saja. Iya, apalagi sama Allah. Lo ya itu makanya persoalan. Kalau kamu ingin menyiksa dirimu, silakan berbuat jahatlah sebanyak-banyaknya. Kalau kamu ingin menciptakan surga dunia itu apa sih? Karena banyak kebaikan, badannya sehat, tidurnya lelap, makannya lahap, rezekinya lancar, istrinya setia, anaknya lucu-lucu, temannya banyak, itu kan? Alhamdulillah.
Nah, kalau sudah dinerakai oleh kamu sendiri, itu makan saja nggak bisa masuk kecuali minum pil dulu nafsu makan. Mau tidur nggak bisa tidur, minum pil dulu, pil tidur dulu. Sampai mau gaul dengan istri pun harus minum pil dulu. Remek siratnya. Hancur kamu nih, iya. Bahwa kamu sudah bangkai, sudah tidak berdaya, udah nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngasih nafkah sama istri, udah hancur kamu. Iya sudah neraka. Iya, iya bagus beli jalan ya Rabi yang ujang lebih. Saya berapa ngopi ini kayak. Lah ya iya dari mana? Bagaimana Anda masuk surga di dunia neraka melulu? Itulah yang persoalan itu. Iya. Fi dunya al-qurb minhu wa fil akhirah an-nadhr ila. Di dunia dekat dengan Allah, di akhirat kita bertemu dengan Allah. Wal jaza li maw'udin bai'un wa dhaman. Imbalan yang Allah berikan kepadamu itu persis seperti dalam transaksi perdagangan, ada jaminan dan asuransi. Jangan memang innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang Allah asuransikan tidak mungkin meleset. Ya. Begini Bu ya, saya yakin bahwa Allah itu kan mencipta suatu kebaikan. Iya. Apakah memang Allah juga mencipta kejahatan? Oh iya. Iya, kan buktinya kan ada Bu. Iya. Jadi orang bisa tentara, orang bisa jahat. Iya. Apakah memang itu ciptaan daripada Allah atau dari dirinya sendiri? Memang ada yang diciptakan oleh selain Allah. Bung. Bakteri dapat bikinnya Allah. Penyakit dapat bikinnya Allah. Obatnya dapat bikinnya, dokternya dapat bikinnya, yang sakitnya dapat bikinnya, yang menyembuhkan. Terus mana? Di mana kesulitannya? Tidak ada artinya kebaikan kalau tidak bersanding dengan kebatilan. Paham? Seberapapun pinternya kamu di dunia ini, kalau kamu hidup di tengah-tengah masyarakat goblok buta huruf, tidak ada artinya. Betul nggak? Ya iya. Ya kita gak masih akas ngomong karya kia sakur bisa apa sih Joko ngomong. Ya iya. Karena dia bisa apresiasi keilmuan, ada orang berilmu. Mana lagi? Ya jadi makanya dibuat. Jadi begini yang penting, ketika kamu dijadikan Allah orang yang baik, diberi hidayah, syukurilah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jangan menghina orang yang lagi disesatkan sama Allah. Doakan mudah-mudahan dapat hadiah, dapat hidayah. Pada barangnya mah hadiah. Hadayah di pada. Hadalia iya nakis yai barangnya Pak. Iya kan begitu. Nah, kalau kamu dapat hidayah, kamu tidak punya komparasi dengan orang yang tersesat, kamu tidak mengerti. Iya kan? Jadi kalau kamu kaya, jangan menghina yang miskin. Kalau kamu lagi dapat hidayah, jangan menghina orang yang lagi tersesat. Kalau kamu diberi paras yang cantik, jangan menghina yang jelek. Lumayan buat pembanding. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik, pergilah kondangan ngajak Bitarmi.
nanti kamu cantik. Kamu kondangan jangan ngejak Syahrini, ya jelek kamunya. Iya. Ya bagaimana lakon itu akan berjalan kalau yang di atas raja semua, penjahatnya nggak ada. Yuk kita main wayang, dornanya dibuang. Ada ceritanya nggak? Jadi dorna perlu nggak? Perlu. Iya. Terus? Ya itu kan dari penilaian kita, persepsi kita. Jadi kita punya persepsi bahwa kita yakin kepada takdir, khairihi wa syarrihi minallah, baik dari Allah, buruk dari Allah. Itu kan menurut persepsi kita. Hakikatan mana mungkin Allah itu buruk? Itu aja kok. Jadi kalau yang benar gimana? Ya antum minabil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi wa khairihi minallah. Syarnya yang ada. Syar itu menurut persepsi kita. Sekarang urusannya apa? Langit punya Allah, bumi punya Allah, makhluknya punya Allah. Jadi urusan apa? Mau diapakan aja terserah yang punya, kok urusan gampang. Rumah-rumah saya, ya kan gitu, dapur-dapur saya, anak-anak saya, istri-istri saya. Lalu urusan apa kamu ngatur-ngatur? Ya apapun yang lakukan terhadap makhluknya tetap dalam keadaan adil. Memang makhluknya sendiri yang mengurus, kecuali makhluknya orang lain. Sekarang beginilah, pernah nggak mengandai bahwa ini Allah bikin orang jahat, bikin orang baik, hanya membuat lakon cerita, panggung sandiwara. Pernah mengandai nggak? Mungkin nggak suatu ketika diampuni semua? Ya kenapa tidak berpikir ke situ? Gimana lagi? Kan innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya biyadikal khair. Maknanya biyadikal khair itu sekalipun demikian aku yakin engkau maha baik kok. Kan konon ngolokku sebenarnya. Itu maknanya biyadikal khair itu, bukan di tanganmu segala kebaikan priben mana. Memang engkau yang menentukan. Tu'izzu man tasya wa tudzillu man tasya. Engkau memuliakan siapapun yang kau kehendaki, engkau menghinakan siapapun yang kau hendaki, memberi jabatan siapapun kau hendaki, mencopot dari siapapun hendaki, mengampuni. Sekalipun itu ya Allah, biyadikal khair, aku yakin engkau maha baik kok. Kan gitu. Terus juga namanya orang yang masuk neraka kan orang yang salah. Ya salah kan tidak masuk neraka, betul enggak? Banyak mana orang yang masuk neraka dan orang yang tidak masuk neraka? Oh begitu. Duduk, orang yang salah dimasukkan penjara dalam dunia kan? Orang dalam penjara dengan yang di luar penjara banyak mana? Aku sing penjara aja. Penduduk Indonesia 250 juta. Ada nggak yang di penjara 50 juta? Ya nggak ada. Ya, iya 2 juta juga nggak ada. Ah, gimana lagi? Ya iya, jadi tetap aja penjara dikit penduduknya gitu. Tapi jangan cerita-cerita. Jangan cerita-cerita ya. Kata Buya sedikit neraka saya. Itu mah keinginan kamu. Kira-kira orang masuk neraka semua. Nantinya kan eksklusif.
Neraka kan kullu muhdatsatin bid'atun, kullu bid'atin wa kullu dalalatin neraka semua. Jadi semakin sedikit yang masuk surga semakin berkelas perangsane kayak surga nembok tuan nih perangsane itu. Iyalah seperti itulah kira-kira. Jadi kita jangan salah paham. Ya sudahlah, kalau kamu lagi tersesat mintalah hidayah, kalau lagi hidayah syukurilah. Itu aja kok. Dikasih wajah yang cantik syukurilah, jangan menghina orang yang tidak cantik. Kalau perempuan jangan bilang jelek dong. Nah itu pantang. Kalau ada perempuan gemuk jangan dibilang gemuk. Aduh wareg mangan ya Wak. Oh. Itu ilmu komunikasi. Komunikasi perempuan tuh harus dikemas, yang asal jangan keluar tersinggung. Pantesan beli payu-payu serak. Ya itu kesalahannya. Ya jadi ya itu jadi hati-hati aja lah gitu, hati-hati aja. Kalau tidak ya tuh udah jam 1 sekarang nih. Wis lah gitu aja. Ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.